Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini turun rahmat berupa hujan, yang insyaallah setiap tetesan air hujan pada segala hadirin hadirat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu syuk wa hay'atuhu. Al-amalu syuk wa hay'atuhu. Malam minggu ini kita akan mengkaji daripada al-amalu syuk wa hay'atuhu. Amal buruk dan bentuknya, ya. Amal buruk dan bentuknya. Qala Imam Ibnu Jawzi rahimahullah taala, wa idza kana abdu khati'an wa asyan li jalali wa mata ala khairi taubatin wa intiqalin. Dari Imam Ibnu Jawzi rahimahullah berkata, wa idza kana abdu khati'an, adapun hamba yang berdosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asyari bil jalali wa mata ala khairi taubatin wa intiqalin. Adapun hamba yang berdosa dan durhaka kepada Tuhan yang Maha Agung atau Allah Subhanahu wa taala dan mati tanpa bertobat dan tidak berubah, فإذا خرج المقلول المسكين من قبره خرج معه عمله syuk. Bila mana orang yang terpedaya dan malang ini keluar dari kuburannya, keluar dari kuburannya, alladhi amila fi dari dunya wa kana qad sahiba fi qabrihi, keluar pula bersamanya amal buruk yang telah ia kerjakan dahulu di dunia. Jadi kata Imam Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu, jika ada seseorang yang mati belum sempat bertaubat kepada Allah dan tidak berubah, ataupun bila ada orang yang malam ini terpedaya, ia masuk ke dalam kubur, dan ketika masuk dalam kubur keluarlah amal bersamanya, amal buruk yang dikerjakannya. Amal buruk itu yang belum dikerjakan selama hidup di dunia. Dan amal buruk itu kelak akan menemani dia di alam kuburnya sampai hari kebangkitan. Jelaskan seperti ini. Fa'idha nadhara ilaiha abdu mu'taru bi rabbihi ra'ahu aswada fadian. Nanti orang yang melakukan amal buruk tadi ditemani amal buruk, matinya belum sempat bertaubat kepada Allah, belum sempat berubah menjadi yang lebih baik, terus mati masuk alam kubur, amal buruknya ikut, dan ia akan menjelma menjadi wujud, dan ia akan melihat si mayit tadi yang amal buruknya banyak akan ditemani amal buruknya selama hidup di dunia, dan akan melihat amal buruknya. Lah amal buruknya itu apabila hamba yang tertipu itu memandang amalnya, ia akan melihat berwarna hitam. Amal buruknya berwarna hitam menakutkan. Dalam kitab jelaskan seperti itu. Fala yamurru ala khawlin wala narin wala syai'in min humumil qiyamati ila qala lahu amaluhu. Dan setiap kali ia melewati peristiwa hebat, dan api maupun kesulitan di hari kiamat, amalnya akan berkata, amal tadi akan berkata, ya aduwallahi
hadza kulluhu laka wa antal muraddu bihi. Hai Rasulullah, semua ini untukmu dan engkaulah yang dimaksud dengannya. Saya jelaskan ya. Kata Imam Ibnu Jauzi bahwasanya ketika orang wafat masuk ke dalam kubur, jikalau orang itu matinya belum sempat bertaubat kepada Allah, matinya belum sempat berubah, ada penyesalan dalam hatinya, maka yang menemaninya di alam kubur sampai yaumil qiyamah, di hari kebangkitan, ialah amal buruknya. Dan amal buruknya itu dapat dilihat oleh si mayit tadi. Amal buruknya berwarna hitam dan menakutkan, menemani, maka ia akan melewati, si mayit akan melewati peristiwa yang hebat. Peristiwa apa ya? Siksa kubur dan lain sebagainya. Dan api itu menyala-nyala dalam kubur. Ketika sudah menyala-nyala, ia merasakan kesulitan. Di hari kiamat dia merasakan kesulitan. Jadi ada orang yang meninggal membawa amal buruk, dan amal buruknya menjelma mewujud berwarna hitam menakutkan, menemani orang tersebut dalam kubur sampai hari kiamat. Nah, orang-orang yang wafat sampai hari kiamat kan dibangkitkan semua, ia di hari kiamat merasa kesulitan. Kenapa? Mendapat azab kubur. Alhamdulillah, ditemani amal buruknya berupa warna hitam yang menakutkan, ditemani setelah itu api-api berkobar-kobar dalam tubuhnya sampai hari kiamat. Dan ketika di hari kiamat tersebut dia merasa kesulitan. Wis kiamat terjadi, dia kesulitan dalam kubur. Itu belum sampai alam akhirat, baru masuk alam barzah. Ya, bayangkan itu. Dan amal tersebut ketika sampai kiamat, amal buruk orang tersebut akan mengatakan, hei musuh Allah, ya antullahi hadza kullu laka, wahai musuh Allah, wa antal murad bihi. Katanya semua itu yang kamu rasakan di dalam kubur, saya menjelma menjadi sesuatu yang hitam dan menakutkan, saya menjadi api menyiksa dirimu, itu semua untukmu dan engkaulah yang dimaksud dengannya. Kalau di dalam kubur kita saja sudah dapat azab kubur, disiksa karena amal perbuatan buruk kita selama hidup di dunia, apalagi setelah melakukan perjalanan setelah alam kubur, di padang mahsyar, di yaumil mizan, ya, di telaga Al-Kautsar, tergabung makanya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus di jembatan Sirat, di tiang yang lebih tipis daripada sehelai rambut yang diberi dari tujuh. Bagaimana itu? Makanya jika ada orang yang wafat, lantas orang tersebut membawa amal buruk, belum sempat taubat ya, makanya kan kita selalu minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta ya Allah agar meninggal husnul khatimah. Karena kita nggak tahu hadir majelis, banyak zakat, banyak puasa, banyak perlakuan yang baik, tapi gak istiqomah. Ketika pas lagi maksiat, wafat, belum sempat taubat, belum sempat istighfar, belum sempat berubah, matinya membawa amal buruk. Nah itu akan mendapatkan siksa dari Allah. Amal yang menjelma menjadi sesuatu yang hitam menakutkan dan akan berkata kepadamu, wahai musuh Allah. Alhamdulillah dari. Jadi semua perbuatan manusia itu akan menjelma, baik ketika manusia itu hidup di alam kubur, ya, maupun ketika bangkit dari alam kubur memasuki hari kiamat. Jadi setiap perbuatan alam manusia itu akan menjelma, menjelma apa? Wujud. Contoh,
ilang seneng ngrasani wong. Ki ngrasani wong ki baru wujud. Ana wujude kok ngomong, "Heh, kenyong." Rasa-rasane kowe ki piye? Kenyong. Sing senenge nyolong, ki wujude nyong. Sing senenge nyolong. Ki dosane nyong nyolong. Ki dosane nyong senenge sumbon. Ki dosane senenge dendam, sifat dendame wujud. Ana wujude. Dene ora. Terus ngomong karo kita. "Weh, musuh Allah, aku akan nyiksa kowe. Kowe tak ganjar kan dosa-dosa ki aku jadi kowe kae. Selama kowe hidup di dunia kae. Perwujudan kowe kae. Anak-anakku, kelakuan itu suaratin. Itu sampai nanti hari kiamat. Dan ketika manusia akan dibangkitkan, keluar dari alam kubur, memasuki hari kiamat pun wujudnya amal baik dan amal buruk itu akan mengikuti. Jangan kalian dikubur hari kebangkitan, Wong kiamat soalnya dibangkitan kan? Engkau sampean kanan kiri niku ono amal baik dan amal buruk. Ning amal buruk ora harus disiksane kowe. Terus maring alam akhirat, terus maring ketemu manusia. Jenengan mesti siksa. Bayangkan itu, amal jenengan siksa. Contohnya aku seneng ngomongin wong, ngrasani wong, seneng iri, seneng dendam, seneng sombong, dengki, hasud, takabur, ujub, riya, sukanya dolim pada orang, sukanya marah-marah maka jelas. Itu nanti wujud, dan wujud itu akan menyiksa kita. Menyiksa ini dipantami, dijokosi, ditampaki kan nanti, benar. Ini orang, ini udah, aku belum dari. Ya, jadi seperti itu. Dan perbuatan yang baik akan menjelma menjadi suatu bentuk kebaikan yang akan menemani dan menuntun di hari yang manusia tidak mengetahui kemana harus melangkah. Ya, hidup panjang dalam kubur. Luas semua. Dilihat ini di mana amal buruknya sambil nyiksa, amal baiknya menuntun. Kalau amal baiknya lebih banyak, nuntun, ditarik ayo ini kita menuju ini. Amal baik itu kan wujud dan menuntun kita. Gimana ketika kita tahu kemana, maka amal baiklah yang menjadi penuntun kita. Maka kakek lakukan amal soleh. Begitu juga amal buruk, ya akan menjadi siksaan dan teman yang menakutkan. Alhamdulillah minta dari Allah. Oh iya. Kita saja hidup punya bayangan ya. Bayangan. Ini ibarat bayangannya wujud jadi jenengan. Terus mukui jenengan, aku ke jenengan. Nah ini setiap perbuatan buruk kita itu akan menjelma menjadi wujud dan akan menemani kita dari kita di alam kubur sampai keluar dari kubur di hari kebangkitan hari kiamat. Dan amal baiknya kita juga akan menjadi teman kita, ada wujudnya dan menemani kita. Nah pertanyaannya, amal baik dan amal buruk kita lebih banyak mana? Kalau amal baiknya banyak, maka kita melangkahnya ketika semuanya hamparan luas, tidak ada ujung, tidak ada batasan, kita bingung mau kemana. Karena habis mati dibangkitkan sih, bingung mau apa? Bingung. Ya, bingung. Memori masih menempel, itu pun kalau masih ada. Bingung. Gak ada keluarga, gak ada teman, gak ada saudara. Bingung. Maka yang menjadi penuntun jenengan itu amal soleh jenengan tuh, Pak Mas. Mana kalau amal soleh ya? Semakin akeh amal soleh, baru semakin akeh wujud amal soleh aku memani ya. Yang amal buruk ini akeh priwe itu di seorang mewah petunjuk. Di mana aku tersesat mau bingung mau apa, beri fitnah, amaran luas, ya nggak ada apa-apa ya. Iya kalau di dunia
takon momen ini nanti dan anak setiap orang gelisah dengan dirinya sendiri. Siapa yang ngurusin, siapa itu bapaknya, siapa itu ibunya, siapa itu anaknya, siapa itu keluarganya, tetangganya, sahabatnya, nggak mikirin itu. Mikirnya urusan diri sendiri. Ini gimana? Nah itulah itu. Ya, makanya kita selalu ingat bahwasanya kita diberikan oleh Allah kesehatan, waktu luang, bisa hidup seperti ini, dijaga yang benar-benar ya, dijaga yang benar-benar yang baik, diistiqomahkan. Jangan sampai nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Kita suka sholat tapi menjelang ajal kita menjemput, malasnya keluar, sombongnya keluar, ujungnya keluar, irinya keluar, pelitnya keluar. Ternyata ajalnya waktu itu mau sampai. Alhamdulillah dari itu kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Jadi setiap amal akan berwujud dan akan menemani setiap individu seseorang dalam tubuhnya sampai di hari kebangkitan hari kiamat. Jika amalnya banyak yang buruk, maka amal buruk tersebut menjadi saksi menghadap Allah. Hei kamu musuh Allah, sembari menyiksa diri jenengan. Tapi kalau amal baik jenengan lebih banyak, amal baik tersebut akan menuntut jenengan di mana jenengan dari itu panjang di alam kubur, dibangkitkan, tidak tahu apa-apa, di hamparan yang sangat luas, tidak ada ujung, tidak ada tepi, tidak ada batasan. Amal baik tersebut akan menjadi panutan atau menjadi pegangan jenengan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan di dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, apapun sedih, kita tetap istiqomah melakukan amal soleh. Ya, insya Allah manfaat. Sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأسرة أطفئ بهم نار الجحيم آتنا لأسرة أطفئ بهم نار الجحيم آتنا
عليكم